Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pagi hari ini kita akan membaca dari kitab 2 Timotius pasalnya kedua ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudaraku, mengikuti cara berpikir Paulus dalam mendorong Timotius untuk menjadi pelayan Tuhan yang tekun dan setia dalam mengemban tugas pelayanan, kita tahu saudara bahwa Paulus banyak menggunakan analogi atau contoh-contoh yang menolong Timotius untuk mengerti. Saudaraku, dalam pembacaan kita kali ini Paulus memakai ada dua contoh yang sangat gamblang untuk menjelaskan maksudnya. Contoh yang pertama adalah bejana, atau terjemahan Indonesia menggunakan kata perabot. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-20 dalam pembacaan kita tadi. Dan yang kedua adalah hamba di ayat yang ke-24. Kedua gambaran ini, saudaraku, dipakai Paulus untuk menunjukkan bagaimana kualitas kehidupan orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, sebagai perabot atau bejana dalam rumah tentu berbicara rumah Tuhan, gereja, tempat di mana Tuhan berdiam. Di situ terdapat orang-orang kudus. Nah, Tuhan mau katakan kepada kita, menjadi bejana dalam rumah Tuhan menunjuk bahwa orang tersebut dipakai oleh Tuhan sebagai alat kemuliaan Tuhan di dalam rumahnya. Sedangkan perabot yang kurang mulia tentu adalah tidak menunjukkan apa-apa. Ditulis dalam ayat yang ke-20 yang pertama dibilang bahwa perabot yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak itu untuk tujuan-tujuan yang mulia. Nah, di sini Paulus mau mengatakan kepada Timotius, kamu harus menjadi pelayan dalam rumah itu sebagai pelayan yang didapati mulia, artinya berkualitas. Dan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi bejana yang mulia tersebut, ada beberapa hal yang perlu Timotius ambil atau beberapa hal yang juga Timotius perlu buang. Misalnya di situ dia mengatakan bahwa kamu harus sungguh-sungguh menguduskan diri dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Atau di sisi yang lain, kamu harus dikatakan ini menjauhi nafsu orang muda. Jadi ada yang kita perlu ambil, ada yang perlu kita buang atau kita tinggalkan dengan tujuan supaya kita dapat dibentuk menjadi pelayan-pelayan yang berkualitas. Dalam bahasa yang Paulus katakan adalah pelayan-pelayan menjadi bejana kemuliaan bagi kemuliaan dari tuannya, atau yang memiliki rumah besar tersebut. Saudaraku, dalam kedua gambaran ini Paulus menyodorkan kepada Timotius tentang hal yang perlu dibangun dalam kehidupan pribadi ataupun juga dalam hubungan saudaraku dengan orang lain. Di sisi lain Paulus juga menyodorkan hal-hal yang harus ditinggalkan atau hal-hal yang harus dijauhi oleh Timotius. Misalnya waktu Paulus menyatakan bahwa Timotius harus menyucikan dirinya untuk masuk dalam maksud yang mulia. Dan juga di sisi yang lain Timotius diminta untuk menjauhkan diri dari nafsu orang muda yang tentunya berhubungan dengan hawa nafsu seksual, juga hawa nafsu daging, dan juga yang berhubungan saudaraku dengan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Nah, pada analogi yang kedua di mana digunakan kata yang dipakai adalah hamba. Di situ juga Paulus
mengatakan kepada Timotius bahwa hey, kamu adalah hamba Tuhan. Kamu bukan hamba upahan dari orang-orang tertentu. Enggak, kamu adalah hamba Tuhan. Dan untuk menjadi hamba Tuhan, dikatakan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak layak. Tidak boleh mencari apa itu hal-hal yang tidak perlu. Pertentangan-pertentangan yang tidak perlu. Tidak perlu untuk dibangun dalam kehidupannya. Tapi hamba Tuhan harusnya itu dibilang di situ ada beberapa kualitas yang cakap mengajar, sabar, lemah lembut, dapat menuntut orang, bahkan yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan kasih kesempatan buat mereka. Jadi di sini sekali lagi Paulus beritahu bahwa hamba Tuhan harus membangun sebuah kualitas kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ini semuanya demi bertujuan untuk dapat melayani orang. Supaya orang yang membantah, yang menolak, diberi kesempatan untuk dapat kembali menjadi sadar dan kembali pada Tuhan. Dan mereka terlepas dari jerat kerajaan kegelapan yang telah membelenggu keinginan mereka dan kemauan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Jadi Paulus mengatakan, hey, jadilah hamba Tuhan yang berkualitas sebagai perabot-perabot yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Dan menjadi hamba Tuhan yang tidak memusingkan perkara-perkara yang lain, kecuali hidup berkenan kepada tuannya dengan kualitas hidup seperti Kristus. Saudaraku, mari kita hidup dalam ketersediaan dan juga dalam kualitas Allah yang akan menyebabkan kita, saudaraku, dipakai oleh Tuhan sebagai suatu bejana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.